Oke, selamat malam Bu Nancy. Saya dan adik saya ini yang akan menjadi partner atau yang jadi tim berdua saya. Saya akan memvideokan tentang kerajaan Mataram Islam. Oke, yang pertama itu peta kerajaan dan tahun berdirinya. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan pada tahun 1559 Masehi oleh Sultan Handiwijaya yang kemudian dikenal sebagai Sultan Agung di Jawa Tengah, Indonesia. Raja yang memerintah untuk raja awal berdirinya kerajaan ini adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Raja Sutawijaya adalah teladan dalam kedudukan, kemandirian, dan kepemimpinan yang bijaksana. Oke, untuk raja terbukunya itu adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Sultan Agung memiliki nilai keteladanan diantaranya berani, rela berkorban, pantang menyerah, disiplin, gotong royong, peduli, tanggung jawab, dan religius. Untuk raja kemudian sendiri itu adalah Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I. Raja Amangkurat I adalah teladan dalam ketegasan, yang kecerdasan politik. Dia dikenal dengan kemampuannya dalam memperluas kekuasaan Mataram sampai menegakkan otoritasnya di tengah tantangan politik yang kompleks. Untuk sistem politik dan pemerintahan adalah sistem pemerintahan yang dianut kerajaan Mataram Islam ini adalah sistem dewa sampai raja. Artinya pusat kekuasaan tertinggi mutlak adalah pendiri sultan, para pendiri sultan. Dan kehidupan politik kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem feodalisme, Bu Nancy. Dalam sistem ini, raja adalah pemilik seluruh tanah kerajaan. Oke, untuk perkembangan kehidupannya, yang pertama kehidupan sosial. Kehidupan sosial kerajaan Mataram Islam tertata dengan baik sesuai hukum Islam. Kerajaan Mataram Islam tetap tidak meninggalkan norma-norma lara yang sudah digunakan terlebih dahulu. Untuk budaya sendiri, kerajaan Mataram Islam ini meninggalkan tradisi seperti gerebek. Kerajaan Mataram mengembangkan kesastraan. Karya sastra yang dihasilkan kerajaan Mataram antara lain kitab Niti Sastra. Oke. Untuk ekonomi sendiri, kerajaan Mataram Islam ini pusatnya berada di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini menggantungkan ekonominya terhadap hasil pertanian. Sementara daerah di pesisir pantai wilayah yang dikuasai kerajaan Mataram Islam tidak dimanfaatkan. Kisah kejayaan dan kemundurannya. Secara singkat, wilayah kekuasaan Mataram Islam masa Sultan begitu luas. Terhitung Pulau Jawa secara penuh dikuasainya kecuali Batavia dan Banten. Untuk hikmahnya, untuk menegakkan kerajaan yang baik, seorang pemimpin atau raja yang baik harus menaati dan teladan bagi rakyatnya. Untuk kemunduran sendiri akibat gaya pemerintahannya yang buruk, banyak kerajaan yang melepaskan diri sehingga melemahkan posisi Mataram Islam. Untuk hikmahnya kemunduran ini adalah agar menghindari konflik dan menghadapi dengan kepala dingin dan jangan dengan emosi yang parah. Untuk sumber sejarah sendiri adalah yang pertama itu keraton, habis itu yang kedua masih Kota Gede, dan peninggalannya adalah komplek makam. Oke. Segitu saya dari saya Jerman Hakim dan adik saya ini. Selamat malam Bu Nesi.